Oke, sudah kelihatan PPT yang saya share. Oke, teman-teman, hari ini kita akan mencoba berdiskusi terkait dengan penilaian PMN. Kebetulan kemarin kita sudah berdiskusi terkait jenis-jenis pemanfaatan barang milik negara ya. Ada sewa, ada KSP, ada KSPI, ada BGS, BSG, dan terakhir ada ketupi begitu ya. Meskipun yang ketupi ini memang belum familiar dijalankan gitu ya di pengelolaan PMN. Nah, sebenarnya dari masing-masing pemanfaatan ini itu ada cara bagaimana melakukan penilaiannya. Sewa gimana caranya, KSP misalnya kan kerjasama pemanfaatan nanti seperti apa proses penilaiannya, kerjasama penyediaan infrastruktur juga, BGS, PSG juga begitu ya. Nah, namun karena waktu ya sehingga dalam kurikulum di semester ini teman-teman hanya diminta untuk mendiskusikan terkait dengan yang penilaian sewa saja ya. Nah, di lain kesempatan lah ya, mudah-mudahan teman-teman berkesempatan untuk belajar lebih dalam terkait dengan KSP maupun KSPI begitu ya. Nah, kalau kita mau ngomongin sewa, kebetulan kita masih pakai regulasi yang Berdirjen 4 tahun 2018 terkait dengan teknik penilaian sewa PMN. Meskipun dalam prakteknya Berdirjen ini sekarang dalam proses untuk disempurnakan gitu ya. Namun sampai saat ini regulasinya belum keluar sehingga teman-teman masih menggunakan regulasi ini. Nah, kemudian lingkupnya terkait lingkup tanah atau bangunan apa saja yang bisa dilakukan penilaian itu sangat bervariasi sekali ya, tergantung dari BMN-nya, ya, tergantung dari barangnya. Nah, biasanya dia dapat berupa tanah, ya kan? Tanah ini biasanya berupa tanah kosong atau tanah koridor. Nah, kemarin kita sudah sempat ngobrolin terkait dengan tanah koridor juga ya, seperti apa ya, karakteristiknya, ya kan? Dan bagaimana proses penentuan nilai tanah koridor. Nah, itu terkait dengan menentukan nilai wajarnya. Ya, nanti kalau kemarin kalau nggak salah kan juga sudah diatur gimana cara menentukan nilai sewanya khusus untuk tanah koridor gitu ya. Nah, kemudian selain tanah itu juga bisa disewakan tanah dan bangunan gitu ya. Jadi itu bisa dalam bentuk sebagian ya kan atau secara keseluruhan. Kalau sebagian itu berarti dia hanya sebagian kecil dari tanah secara keseluruhan atau bangunan secara keseluruhan. Tapi kalau keseluruhan ini sifatnya satu paket begitu ya. Misalnya di sini ada tanah, ya, kemudian di sini ada bangunan. Nah, kalau yang dimaksud dengan keseluruhan ya satu paket inilah. Tapi kalau sebagian itu mungkin hanya di sini. Oh, sebagian tanah ya. Di sini disewa untuk mesin ATM misalnya. Kan? Ini namanya sebagian. Sebagian bangunan juga bisa misalnya oh di sini ada space ya di pojokan sini di dalam gedung gitu ya. Disewakan untuk kantin misalnya. Nah, ya. Itu dikatakan sebagai sebagian. Nah, jenis sewanya macam-macam ya. Mungkin ruang kantor yang ada di dalam sini atau ruang usaha kalau misalnya ini adalah gedung pertemuan misalnya, ya kan? Ya. Atau mungkin gedung kantor yang kosong kemudian disewakan sebagai kantor sudah bisa, ya kan? Kemudian ada ruang ATM bisa di dalam sini atau di luar, ya, tergantung. Kemudian penginapan kalau misalnya hotel atau lodgement atau penginapan gitu ya. Kebetulan kalau di puncak teman-teman mungkin kalau di daerah puncak pernah ke sana banyak akan dijumpai penginapan-penginapan yang dia punya kementerian lembaga ya. Nah, di sana ada yang juga dikomersilkan ya kan. Nah, ini berarti nanti
pengelolaannya siapa? Kalau pengelolaannya masih di bawah kementerian lembaga, ya, nah kemungkinan nanti akan disewakan dalam bentuk ini penginapan. Apakah dia mungkin harian gitu ya, sewa penginapan harian biasanya. Atau juga misalnya menara telekomunikasi. Menara telekomunikasi itu bisa di luar, ya kan, ngambil space tanah yang sifatnya di luar. Bisa juga mungkin dia ada di dalam gedung, ya kan? Di dalam gedung biasanya teman-teman melihat menara telekomunikasi di atas gedung, ya, yang dipancarkan di atas gedung. Nah, ini dianggap sebagai sewa bangunan, ya, sebagai sewa bangunan karena dia ada di atas gedung. Nah, kalau di luar, nah nanti dia sebagai sewa tanah gitu, ya. Nah, kemudian juga kita sering melihat juga di jalan-jalan gitu ya. Ini tanah milik pemerintah, kemudian di sini ada dipasang plang reklame gitu ya. Nah, ini di lahan punya pemerintah gitu ya, tanah pemerintah atau mungkin di jalan. Kalau jalan ini kan punyanya PU juga. Ya kan, ini kalau punya PU ya, Kementerian Perhubungan berarti dia punya BUMN. Tapi kalau jalannya ini jalan Pemda, berarti punya Pemda. Nah, biasanya juga ada disewakan papan-papan reklame atau billboard gitu ya. Atau mungkin bangunan-bangunan lain lah gitu ya. Dan ini juga sama kriterianya kalau dianggap secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Nah, itu untuk tanah dan bangunan. Nah, di luar tanah dan bangunan juga dimungkinkan sekali ya, dimungkinkan sekali untuk bisa menyewakan kendaraan, peralatan mesin maupun furniture and furniture. Meskipun ya dalam prakteknya ini masih belum banyak berjalan gitu ya, belum banyak berjalan di kementerian lembaga yang dia menyewakan karena kita kan pemerintah ini bukan profit oriented ya, bukan usahanya untuk sewa menyewa kendaraan. Karena persyaratan sewa diantaranya itu adalah yang boleh disewakan dalam kasus misalnya tanah dan bangunan ini adalah tanah atau dan bangunan itu sedang idle, ya kan, nganggur, tidak dimanfaatkan untuk tusi, sehingga dimungkinkan sekali untuk disewakan dalam rangka mengoptimalkan barang milik negara. Jadi syaratnya memang idle, nganggur gitu ya. Nah, sementara kalau kasus-kasus kendaraan yang dibeli pemerintah itu ya tentunya untuk kegiatan operasional ya, bukan untuk memang disewakan begitu. Jadi meskipun memang kita regulasinya mengatur bagaimana cara menentukan nilai sewa terhadap kendaraan, peralatan mesin maupun furniture, namun ya ini relatif jarang di dalam prakteknya. Nah, kemudian terkait dengan tahapan penilaian sewa, itu sebenarnya prosesnya nggak jauh berbeda dengan proses penilaian properti. Ya, jadi kalau teman-teman sudah terbiasa dengan penilaian properti, maka sebenarnya langkahnya tahapnya sama ya. Mulai dari pengumpulan data, baik data objek maupun data pembanding, ya. Kemudian survei lapangan, ya. Kemudian melakukan analisis data, menentukan pendekatan penilaiannya, membuat simulan nilai, dan menyusun laporan. Nah, terkait dengan penugasan teman-teman yang dilakukan secara kelompok, ya, nanti objeknya, yang ini ya, yang objek kita nggak batasi BUMN, tidak. Silakan teman-teman mengambil sampel apa saja sesuai dengan kesepakatan dari kelompoknya. Misalnya, di tempat saya ini kebetulan ada kos-kosan nih, ya kan? Saya ingin tahu seberapa besar sih seharusnya saya atau orang tua saya ini menentukan tarif kosnya, misalnya. Ya, nah ini bisa nanti dinilai berapa nilai sewa kosnya, atau mungkin rumah dikontrakkan. Seberapa besar seharusnya nilai atau harga sewa kontrakannya, ya? Atau mungkin teman-teman punya tanah atau tanah yang mungkin bisa disewakan begitu ya. Di daerah saya ramai sekali sistem sewa tanah kosong misalnya. Dan kebetulan saya punya tanah
kosong, orang tua ya. Nah, ini saya ingin tahu nih seberapa besar sebenarnya kalau tanah ini saya sewakan berapa nilainya. Ya. Nah, jadi tergantung, monggo silahkan nanti teman-teman mengambil contoh sampelnya untuk penugasannya. Nah, nanti juga terkait kesepakatan kita bahwa yang dikumpulkan adalah dalam bentuk kertas kerja maupun laporan penilaian, ya, serta nanti PPT dalam rangka untuk melakukan presentasinya. Untuk laporan penilaian nanti akan saya kasih contoh draft contoh bagaimana bentuk laporan penilaian itu. Nah, kemudian untuk pendekatan penilaian sewa, ya, itu hanya dimungkinkan menggunakan dua pendekatan saja, yaitu pendekatan pasar dan pendekatan pendapatan. Ya, pendekatan pasar macam-macam. Nanti untuk keseluruhannya sebenarnya dimungkinkan sekali untuk bisa menggunakan pendekatan pasar dengan metode perbandingan data pasar. Sedangkan untuk pendekatan pendapatan dimungkinkan untuk bisa menggunakan 3 metode pendekatan pendapatan, yaitu kapitalisasi, JIM, dan DCF gitu ya. Kita nanti akan lihat bagaimana cara melakukannya. Nah, pertama pendekatan pasar, ya kan, dengan menggunakan metode perbandingan data pasar. Prinsipnya adalah nggak jauh beda dengan properti ya. Bagaimana teman-teman mencari data transaksi atau data penawaran sewa. Nah, kan, jadi kalau kita menilai properti, ya kan, biasanya kan mencari transaksi atau penawaran jual, kan gitu ya, yang dijual kan begitu. Nah, tapi kalau sewa kita mencari ya data-data transaksi atau penawaran sewa terhadap objek pembanding yang sejenis, ya, yang sejenis. Nah, nanti nilai yang dihasilkan adalah nilai wajar atas sewa. Ya, jadi nilai wajar atas sewa. Jadi kita mencari data-data transaksi, ya, dan data-data penawaran sewa. Itu kalau kita mau menggunakan pendekatan pasar. Prosesnya sama ya. Pertama tentunya mengumpulkan objek pembanding. Kemudian kita setelah objek pembanding ditemukan, kita menggunakan faktor perbandingan yang sesuai. Jadi satu objek penilaian sewa itu bisa berbeda faktor pembandingan dengan objek yang lain. Nah, misalnya ATM, ya kan, ada tanah yang akan disewakan untuk ATM. Maka faktor-faktor yang diperbandingkan itu berbeda dengan gedung pertemuan, gitu. Ya. Nah, kalau untuk ATM misalnya lokasinya, akses pencapaiannya misalnya ya. Nah, apakah keamanannya sulit atau tidak untuk aksesnya itu? Ya, kemudian bagaimana populasi orang yang menggunakan ATM itu, gitu kan? Nah, itu kan bisa berpengaruh terhadap nilai sewa ATM. Tapi kalau gedung pertemuan, ya mungkin orang melihatnya harganya mahal atau tidak tergantung fasilitas gedungnya, misalnya. Ya. Kemudian luas gedungnya, halaman parkirnya, gitu kan. Gedung pertemuan kan orang kalau mau nyewa, kalau parkirnya sempit kan ya mikir-mikir ya, oh, ini tamu saya banyak, mungkinlah tempat parkirnya terbatas, gitu. Nah, sehingga faktor-faktor yang diperbandingkan ini beda-beda tergantung objeknya. Makanya ini tadi pertama kan mencari objek pembanding yang sebanding. Ya, kalau gedung pertemuan cari pembanding sama-sama gedung pertemuan. Kalau sewa ruang kantin sama-sama ya mencari
sewa bangunan yang digunakan untuk kantin gitu. Jadi usahanya sejenis, ya, apple to apple gitu. Nah, kemudian setelah menentukan ketemu objek pembandingnya, menentukan faktor pembandingnya, selanjutnya adalah melakukan penyesuaian seperti biasa. Kemudian menentukan indikasi nilai wajar atas sewa. Jadi ketemunya nanti namanya nilai wajar ya atas sewa. Nilai wajar atas sewa. Nah, kemudian itu diperoleh dengan cara terakhir tentunya ada pembobotan. Ya, seperti biasa ya kita melakukan penilaian properti. Nah, ini sebagai contoh. Jadi karena jenis-jenisnya banyak ya, jenis-jenis objek penilaian dari sewa BMN itu banyak sekali dan itu tidak mungkin dicontohkan satu-satu gitu ya. Karena sebenarnya caranya nggak jauh berbeda. Ya, ini makanya dikasih contoh satu aja, yang lain nanti berarti bisa disesuaikan. Ini kasusnya sebagai contoh ada objek penilaian, kita akan menyewakan objek penilaian kita itu di Tamrin City. Lantai 2 blok A1 nomor 14. Jadi kalau di Tamrin City itu banyak los gitu ya. Los tempat-tempat usaha yang banyak disewakan juga di sana gitu. Sehingga kebetulan ini karena banyak di sana, ini dapat data pembanding juga di daerah Tamrin City juga ini kebetulan. Satu gedung gitu ya. Beda lantai saja, ada lantai 1, lantai 5, ini lantai 2. Ya kan? Nah, luasnya beda-beda. Ini ada yang 10, 6, 8. Nah, kita mau sewakan luasnya 10. Bagaimana posisinya? Ini sangat kalau kios itu lokasi dan posisi sangat menentukan ya. Kios yang dia dekat eskalator, dekat banyak orang lewat, tentunya mempunyai nilai yang lebih mahal dibanding dengan kios yang ada di pojokan yang jarang orang bisa mengakses gitu ya. Nah, itu makanya tadi saya bilang faktor-faktor yang diperbandingkan sangat tergantung dari objeknya. Ya, sangat tergantung dari objek yang dinilai. Kemudian sama-sama penawaran ya, waktu transaksinya September ini diminta menilai 1 tahun sebenarnya ya. Nah, ini pembanding kebetulan ada yang dibayar 1 tahun, ada yang dibayar 2 tahun gitu. Ya. Nah, kemudian yang lain saya kira sama, security dan sebagainya. Nah, ini harga sewa per tahun per meter pembandingnya yang ini 3,5, ini 4, ini 5. Kan? Nah, kalau kita analisis nih, sebelum kita melakukan penyesuaian, nah kan kita mengecek dulu ini kira-kira objek pembanding ini mana atau layak tidak digunakan. Oh, ini harganya 4 juta, ini 5 juta. Kira-kira apa bedanya? Oh, wajar lah, ya kan? Yang ini luasnya 2 meter, yang ini 6 meter persegi, ini 8 meter gitu ya. Jadi secara keseluruhan mungkin orang akan lebih suka lebih luas, ya kan, meskipun tidak luas banget, ya kan, dibanding dengan yang lebih sempit gitu, sehingga dimungkinkan itu dia lebih mahal gitu, ya. Nah, kemudian lantainya misalnya, oh ini di lantai 5, ini lantai 2, kayaknya kalau lantai 5 terlalu tinggi ya, nah, aksesnya mungkin kejauhan begitu ya. Nah, sehingga ini relatif lebih murah. Oke, berarti bisa dipakai nih. Bagaimana banding 1 nih? Nah, banding 1 ini kenapa harganya murah 3,5 ya per tahunnya gitu, per meternya. Oh, ternyata setelah kita cek ini penyebabnya nih. Ya kan? Karena dia sewanya bayarnya 2 tahun sekali. Artinya meskipun harganya 3,5 tapi dia bayarnya 2 kali tuh. Ya, berarti kalau kali 2 bayarnya 7 juta. Ini kalau kali 2 8 juta. Ya kan? Berarti wajar dong ketika sewa itu dibayar di muka 2 tahun dapat diskon gitu. Ya kan? Oke, berarti clear, nggak ada masalah ini. Berarti memang pembanding 1 ini memang harus lebih murah karena ada diskon di sini dibanding ya dengan mungkin
objek-objek yang lainnya. Nah, setelah itu baru kemudian kita melakukan adjustment. Adjustment saya kira tidak banyak berubah, tidak terlalu itu ya. Seperti biasa lah kita melakukan adjustment. Yang lebih baik mana, yang lebih buruk mana dilakukan penyesuaian. Nah, terkait perioditas sewa juga demikian ya. Ya Pak, tadi yang terkait slide sebelumnya, itu berarti dalam penentuan nilai sewa Pak, ini nilai sewa yang dihasilkan itu sudah termasuk fasilitas penunjang ya Pak? Jadi tidak dihitung secara terpisah, misal bangunannya terlebih dahulu, kemudian jika ada fasilitas AC atau air atau listrik itu dihitung secara terpisah gitu Pak, tapi sudah mencakup semuanya gitu Pak. Oke, Mika yang bertanya ya? Iya Pak. Oke, jadi fasilitas, ya kan? Di sini kalau kita melihat fasilitas itu tergantung ya, makanya saya bilang faktor-faktor yang disesuaikan itu sangat tergantung dengan kondisi di lapangan, ya kan? Misalnya nih, ini kasusnya di Tamrin City misalnya, dalam satu gedung, ya kan? Dalam satu gedung, apakah dia menggunakan fasilitas yang sama atau tidak? Artinya biasanya kalau di mall dan sebagainya, anggap aja mall lah ya gitu ya, itu kan AC-nya AC sentral gitu ya, ya kan? Jadi saya kira ini kebetulan penyucuk ruangannya sama-sama ada dan baik semua karena kemungkinannya AC-nya AC sentral. Lahan parkir juga karena gedungnya sama juga. Kebersihan gedung karena dalam satu gedung sama juga, ya kan? Karena manajemennya sama, keamanan juga begitu, security-nya jadi satu gitu ya. Nah, terkait dengan fasilitas, ya kan, ini tergantung, ya kan, apakah misalnya dalam gedung ini kebiasaan seorang pemilik ini menyewakan ruangan sewanya, apa kiosnya ini seperti apa, ya kan? Kadang penyewa hanya menyewakan ya saya menyewa apa adanya, ini kan nggak ada isinya sama sekali, ya kan? Misalnya ya ini kasusnya kalau misalnya bukan di Tamrin City misalnya, kalau di tempat lain disewakan biasanya nanti ada dilihat-lihat ini sudah termasuk listrik atau belum, ya kan, sewanya gitu ya. Termasuk kalau ada AC, AC-nya ini termasuk disewakan atau tidak. Atau mungkin nanti saya boleh pasang AC sendiri, ya kan? Nah ini sesuai dengan kondisi di lapangan dan kesepakatan antara penyewa dengan yang menyewakan, ya, terkait dengan fasilitas kios ini. Ya, karena fasilitas ruang sewa itu kan sangat tergantung kondisi objek yang akan disewakan, ya kan? Nah, misalnya pertanyaan bagus tadi oleh Mika tadi. Bagaimana kalau ini kasusnya biasanya di ruang ATM gitu ya. ATM itu kan dia tadi saya bilang ATM itu kalau dia di dalam ruangan gitu ya. Ini kan di dalam ruangan gedung, biasanya fasilitas ini adalah termasuk fasilitas yang diberikan oleh gedung itu karena dia di dalam gedung. Maka di sini ada fasilitas, berarti apa? Fasilitas AC ada di gedung itu, ya kan? Tapi kalau kita misalnya dapat pembandingnya, nah kita dapat pembandingnya di pinggir jalan, ya kan? Kemudian dia pasang listrik sendiri, ini ya, ini yang ATM nih, ya kan? Saya ATM-nya ini oke, saya hanya mau menyewakan tanah saja nih. Ya kan? Berarti yang ini sama-sama ATM ya, misalnya sama-sama ATM. Ya kan? Nanti kan kita akan sesuaikan sesuai dengan objek pembanding kita dan objek penilaian kita. ATM kita posisinya ada di dalam gedung. Pembanding kita ada di luar gedung. Nah, ini kan salah satu yang bisa di-adjustment. Berarti dalam gedung, luar gedung. Berarti posisi ruang ATM-nya, posisi tempat ATM-nya. Satu itu. Nah, berarti yang di dalam gedung ya tentunya lebih baik dong daripada yang di luar gedung. Dari lokasi. Yang kedua,
Dari sisi bangunan, ini yang di luar ini bangun sendiri, ya kan? Sementara yang di dalam gedung ini, ya dia nggak bangun bangunan. Jadi kalau kita lihat ATM itu kan biasanya kalau yang di pinggir jalan itu ada bangunannya, ada mesin ATM-nya. Kalau di dalam gedung biasanya itu hanya langsung mesinnya doang yang dipasang kan gitu. Dia nggak usah bangun-bangun gedungnya. Sehingga dilakukan adjustment dong, bangunan ATM. Jadi faktor penyesuaian berikutnya bangunan ATM. Ya, yang di sini ada yang di sini tidak ada. Kita lakukan adjustment. Kemudian fasilitas listrik. Oh, di sini listriknya pakai listrik gedung. Ya kan? Di sini pakai listriknya pasang sendiri. Kan gitu. Nah, berarti disesuaikan lagi. Sehingga kalau posisinya seperti ini, sangat mungkin bahwa nilai sewa yang objek pembanding ini pasti lebih murah dibanding dengan objek penilaian kita. Atau dengan kata lain, objek penilaian kita ini pasti nanti sewanya lebih mahal jika dibanding dengan nilai sewa yang objek pembanding ini. Ya, itu Mika ya. Jadi sangat tergantung objek yang kita nilai dan sangat tergantung dari objek pembanding kita. Nah, dalam kasus sewa ruang usaha ini, kios yang ada di kebutuhan sama-sama dalam satu komplek, nah tentunya karakteristiknya sama, sehingga di sini kan semua sama nih, sehingga tidak dilakukan adjustment. Meskipun hak di data, ya keamanannya, kebersihannya, penyejuk ruangan, informasi ini disampaikan sebagai data, begitu ya, tapi setelah diidentifikasi ternyata sama kan. Fasilitas kios juga begitu, berarti ini fasilitas kiosnya nggak ada, kosongan lah begitu. Ini kan kalau yang lain dan sebagainya sama, berarti tidak perlu dilakukan adjustment. Oke ya, makasih Mike. Kalau ada yang lain yang mau ditanyakan, bisa langsung ya disampaikan. Baik, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Nah, ini terkait dengan tadi, setelah kita melakukan perbandingan tadi beberapa objek pembanding, lalu kita melakukan adjustment seperti biasa. Ya, adjustment sebuah penilaian yang perlu teman-teman pahami adalah bahwa bagaimana kita membawa objek pembanding ini ke objek penilaian, kan gitu ya. Jadi dibawa ke objek penilaian. Jadi kalau ini baik, ini jelek ya dibikin jelek, berarti di minus. Kalau ini jelek, ini baik, dibikin baik, berarti di plus gitu kan. Nah, kurang lebih sama lah seperti itu ya. Sehingga nanti hasilnya sewa per tahun per meter persegi, tinggal dikalikan luasnya, ketemulah nilai sewa per tahun. Nah itu untuk pendekatan pasar. Ya, saya kira yang lainnya sama nanti konsepnya teman-teman ketika melakukan penyesuaian terhadap objek yang penilaian nilai, ya sangat tergantung ya faktor-faktor yang disesuaikan. Tidak ada sebenarnya ya kalau kita sebagai penilai itu sebenarnya tidak ada batasan ya, karena kita melakukan penyesuaian itu berdasarkan pengamatan di lapangan ya, dan kita melakukan identifikasi sendiri sebenarnya apa sih yang berpengaruh terhadap nilai sewa itu. Ya. Nah, kalau di regulasi itu hanya memberikan batasan saja, sebagai pedoman saja. Makanya di dalam regulasi itu kita sudah state nih, faktor-faktor yang disesuaikan biasanya A, B, C. Jadi tidak terbatas, minimal biasanya, bahasanya minimal. Minimal ini atau antara lain. Jadi bahasanya antara lain. Antara lain itu berarti bisa itu bisa tidak, bisa yang lain. Gitu ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanya, saya lanjutkan untuk yang pendekatan pendapatan. Nah, pendekatan pendapatan ini sebenarnya prinsipnya adalah nilai sebuah properti itu sangat tergantung dari pendapatan yang diterima oleh properti itu atau net operating income atau I ya dibandingkan dengan tingkat recapture, tingkat kapitalisasinya atau rate-nya, tingkat pengembalian dari properti itu. Ya kan?
Sehingga ketika kita diminta untuk mencari berapa nilai sewanya, atau berapa NOI-nya, atau berapa I-nya, nah tentunya kita tinggal cari saja berapa nilai properti itu dan berapa tingkat R-nya. Ya. Nah, kalau kita udah ketemu nilai propertinya, ketemu R, oh berarti nilai sewanya ini gitu. Nah, metode-metodenya ini ada beberapa, ya. Ini prosesnya. Nanti kalau tingkat kapitalisasi pertama, tingkat kapitalisasi ya tadi ya, ketika kita sudah ketemu nilai wajar objeknya, R-nya ketemu, ya tinggal dikalikan aja kan, ketemu nilai sewanya. Kalau sudah ketemu tadi, ya, I-nya berarti kan V kali R kan. Nah, jadi nilai properti dikalikan R-nya itulah nilai sewanya. Nah, makanya teman-teman bisa nanti mengeceknya apakah kalau punya kos-kosan ya, apakah kos saya ini kemurahan atau kemahalan. Kan bisa dicek tuh. Dilihat apa? Dilihat dari R-nya. R pasarnya sebenarnya berapa sih? Nah, di daerah saya itu kalau saya punya kos-kosan gitu ya. Nanti dicari R pasarnya membandingkan ya antara nilai wajar objeknya dengan nilai sewanya diperbandingkan di daerah itu. Nah, di rata-rata, oh berarti rata-rata R-nya sekian. Nah, objek saya membanding saya, objek penilaian saya nilainya sekian. Kalau R pasarnya misalnya 1%, ya berarti saya harusnya menyewakan itu 15 juta per tahun. Nah, sekarang faktanya berapa? Oh, kok saya baru 10 juta ya per tahunnya ya, berarti kemurahan gitu kan. Jadi bisa dinaikkan dong, orang pasarnya R-nya itu 1% kok. Kalau ternyata, oh kok saya pasang tarifnya 20 juta ya, pantesan nggak laku-laku nih. Ya kan? Ternyata kemahalan karena pasarannya dia hanya R-nya 1%. Nah, dia jadi bisa dijadikan sebagai perbandingan. Nah, itu konsep itu juga bisa berlaku untuk gym ya. Bagaimana kita menentukan gymnya itu dari sewa dan nilai wajarnya. Ya. Jadi kalau kapitalisasi tadi sebenarnya dia yang dicari adalah NOI, ya kan? NOI ini, ya, R-nya ini kan sebenarnya kalau kita kapitalisasi kan R-nya ini adalah untuk net operating income ya. Nah, artinya kalau kita pakai net operating income itu berarti harga sewa atau tarif sewa dikurangi biaya operasional, gitu ya. Ada biaya listrik, ada biaya kebersihan dan sebagainya, ya kan? Nah, dari harga sewa kos-kosan dikurangi biaya itu, ini kan ketemulah kemudian net operating income kan gitu. Nah, itu kalau kita ketemu net operating income, ya kan, maka itu bisa dicari dengan namanya pendekatan metode kapitalisasi langsung. Ya, dia cari NOI-nya. Tapi kalau ya, kita kesulitan mencari NOI-nya, bisa pakai GIM, ya, di mana kita hanya perlu tahu berapa sih sewanya dan berapa nilai wajarnya. Jadi pakai gross saja lah saya. Kalau pakai net agak sulit nih mengidentifikasi, nanya-nanya ke pemilik kos-kosan gitu ya. Berapa Pak biaya servisnya, apa biaya perbaikannya, pemeliharaan gedungnya, berapa biaya listriknya, biaya kebersihannya. Agak susah nih cara cari data. Oke lah, saya pakai yang kotor aja, sewa aja kan gampang. Berapa ini Pak harga sewanya gitu kan? Oh sewanya di sini sekian, nah, kan? Oke, didata kan. Kemudian nilai wajarnya kan ini bisa dihitung sebenarnya. Oh ini kira-kira kalau dijual berapa sih pasarannya? Nah, kan bisa dihitung. Tanahnya pakai data pasar, ya, mencari data pasar, dihitung rata-rata daerah situ nilai tanahnya sekian per meter. Bangunannya bisa pakai DKPB misalnya. Temu kan nilai wajar dari properti itu. Nah, kemudian dibandingkan antara nilai wajar dengan nilai sewa properti itu, ketemulah GIM. Nah, dari beberapa objek, ya kan, nah, kita bisa merata-rata, oh berarti di daerah A
ya maka rata-rata JIM-nya adalah sekian misalnya. Sehingga ketika saya punya nilai asetnya itu 1,5 M, maka otomatis sewa saya adalah sekian. Ya, setelah dipakai dengan rata-rata JIM. Ya, itu kalau pakai JIM. Nah, kemudian bagaimana kalau pakai DCF? Ya, DCF ini sebenarnya prinsipnya adalah, ya prinsip DCF itu adalah berapa sih sebenarnya nilai sewa, ya pada tahun tertentu, ya bisa hanya setahun, ya kan, bisa beberapa tahun begitu, tergantung, ya kan, ya tergantung, bisa dicari berapa sih nilai sewa pada saat ini saja atau berapa nilai sewa untuk beberapa tahun. Jadi ini tergantung permohonan dari pemilik barang, ya, BMN. Saya pengen tahu berapa sih nilai sewanya selama 5 tahun misalnya, ya kan? Jadi kalau untuk yang kapitalisasi langsung itu hanya untuk menghitung nilai sewa yang sewa jangka waktunya hanya setahun. JIM juga hanya setahun. Tapi kalau sewanya itu lebih dari setahun, ya dia kalau mau pakai pendapatan pakainya adalah DCF, gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya yang pertama adalah tentunya nilai propertinya dulu kan. Kemudian kita mencari risk free-nya. Risk free biasanya sesuai dengan atau R lah ya. Untuk cari R nanti ada aturan kalau di kita seberapa besar RR-nya gitu ya. Nah, ini contohnya R-nya adalah risk free. Nah, kemudian karena ini sewa itu biasanya mengalami kenaikan tuh dari tahun ke tahun. Ya kan? Nah, saya sewanya tahun pertama sekian, tahun kedua naik sekian. Nah, kenaikan ini namanya pertumbuhan kan. Nah, ini asumsinya bisa dari pertumbuhan inflasi, bisa jadi juga dari pertumbuhan sewa, tergantung data mana yang bisa kita peroleh. Ya, nah setelah data nilai wajar ketemu, R ketemu, pertumbuhan ketemu, nah, terminal cap rate-nya kan ketemu ya, selisih antara R dengan pertumbuhan itulah terminal cap rate-nya. Nah kemudian tinggal kita mengidentifikasi berapa jangka waktu sewanya, 5 tahun. Nah kalau 5 tahun berarti setelah 5 tahun nanti ada terminal value kan. Karena ini bangunan, ya kan? Nah, terminal value ini, ya kan, dihitung dengan ya berarti sewa pada tahun ke-5 ini, ya kan, dibandingkan dengan terminal cap rate-nya, ketemulah terminal value. Baru kemudian di present value-kan. Nah, asumsinya apa? Asumsinya nilai sewa yang akan diterima dari setiap tahun ini jika dijumlahkan ditambah dengan nilai terminal value itu present value-nya sama dengan nilai propertinya. Ya. Nah ini kan bisa pakai sensitivitas caranya. Tapi kalau pakai Excel paling gampang ya pakai goal shift. Ya, tinggal kita bikin rumusnya, kita goal shift-kan supaya PV ini sama dengan ini, nah, ketemulah ini. Ya, nah itu bisa ketahuan nilai sewanya ya setiap tahun. Nah, untuk menentukan nilai sewa itu bisa kita juga menggunakan inflasi, kan? Jadi kalau yang ini tadi, sorry. Ya, ini tadi kan pembayaran, ya kan, pembayaran yang dilakukan setiap tahun. Oh, tahun pertama dia bayar 20 juta, tahun kedua bayar 21 juta sekian, tahun ketiga 21,7 dan seterusnya. Tapi bagaimana kalau saya mau bayar cash aja, semua saya bayar nih. Ya, jadi semua saya bayar. Nah, kalau semua mau dibayar di muka, ya, nah itu dihitung dengan
present value kan untuk yang ininya, khusus untuk yang nilai sewanya ini. Ya kan? Nah, cara menghitungnya present value-nya seperti ini. Jadi di present value-nya sebesar inflasi. Ya kan? Nanti kan ini ya yang harus dibayar, tapi setelah di present value kan ketemulah nilai yang harus dibayar itu adalah sekian. Kalau dia mau bayar cash. Ya kan? Nah, ini sewa dibayar di mukanya besarnya adalah ini. Ya. Jadi 99 juta gitu. Dan ini lebih murah dibanding dengan ini. Ya, dibanding dengan kalau dia bayar tahunan. Nah, itu ya. Nah, itu kalau kita pakai DCF, ya kan, untuk properti. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau non properti ini? Dalam arti tanah, mesin atau peralatan atau kendaraan. Sebagai contoh ini kendaraan ya. Nah, kalau kita mau ngomongin kendaraan, ya, maka yang harus diperhatikan apa? Umur ekonomis dari kendaraan itu. Karena di dalam pengelolaan BUMN itu kita mengenal namanya kendaraan-kendaraan itu atau BUMN itu punya umur ekonomisnya kecuali tanah. Bangunan umur ekonomisnya 50 tahun, kendaraan mungkin 10 tahun, 5 tahun tergantung ya. Nah, itu namanya umur ekonomis. Nah, yang harus diperhatikan adalah kapan sewa itu dilakukan. Apakah sewa itu dilakukan dalam masa umur ekonomisnya atau setelah umur ekonomisnya habis. Ya, nah, sebagai contoh kasusnya seperti ini ya. Sebuah mesin misalnya, mobil misalnya lah gampangnya, kendaraan ya. Kendaraan nilainya pada saat dibeli itu 125 juta. Oke. Umur ekonomisnya itu 10 tahun. Ya, berarti setahun secara akuntansi depresiasinya kan 10% ya. Nah, berarti 12,5 juta setiap tahun. Disewakan 5 tahun. Ya kan? Berarti setelah disewakan nanti, setelah berakhirnya sewa 5 tahun, nilai properti itu berarti masih separuhnya kan begitu ya. Ya, jadi nilai aset selama masa sewa itu 50%, nilai sisanya 50%. Ya kan? Nah, maka nilai sisa ini akan kita hitung pada tahun ke-6. Ya, pada tahun ke-6 berarti nilai sisanya adalah 62,5 juta. Ya kan? Nah, kemudian berapa nilai sewanya? Nilai sewanya kalau dia 5 tahun berarti ya bagaimana supaya nilai properti ini sama dengan present value, ya kan, dari nilai sewa tahunan, ya ditambah dengan nilai sisa kan gitu. Inilah ketemu sewanya. Nah, pertanyaannya, Pak, kok ini sewanya flat ya? Nggak ada kenaikan. Nah, ini sebenarnya tergantung perjanjian dan tergantung kondisi. Dan secara umum namanya kendaraan itu dia mengalami penurunan lah ya, mengalami penurunan sehingga biasanya sewa kendaraan itu flat gitu, kontraknya flat, udah pokoknya kendaraan saya sewa selama 5 tahun per tahun sekian kali 5 gitu kan. Ya, bisa seperti itu. Tapi bisa juga karena melihat pangsa pasar nggak mau dong, uang ini ada kenaikan kok, ya pasti sewa juga naik dong, inflasi kan ada. Nah, jadi nanti ini tergantung fakta di lapangan, tergantung kontrak, bisa naik ya dari tahun ke tahun, bisa juga flat. Nah, diskon faktornya, ya kan? Diskon faktornya nanti ada cara menghitungnya. Ini kenapa 10,5%? Ya kan? Diskon faktor untuk selain tanah dan bangunan atau untuk kendaraan dan sejenisnya itu terdiri dari risk free ditambah dengan recapture rate. Ya, recapture rate apa? Recapture rate itu adalah ya
besarnya ini tadi penyusutan tahunan. Kalau dia 10 tahun berarti recapture rate-nya adalah 10%. Ini kan? Berarti asumsinya ini risk free-nya adalah 1,5. Ya, 1,5 berarti ada total 11,5. Bisa juga risk free-nya ini 5 misalnya. Berarti ini menjadi 15% diskon faktornya. Ya, nah nanti di belakang akan diskusi terkait dengan bagaimana cara mencari diskon faktor ini. Nah ini kalau untuk kendaraan yang dia tidak melewati umur ekonomisnya. Jadi pada akhir sewanya ditambah dengan nilai sisa. Bagaimana kalau nih sewanya itu sudah melebihi umur ekonomis? Nah kan fakta yang ada itu kita sering menjumpai ya mobil misalnya. Mobil itu umur ekonominya 10 tahun. Tapi setelah 10 tahun sebenarnya mobil itu masih bagus dan dia laku dijual gitu ya. Punya nilai ekonomis masih. Meskipun umur ekonomisnya secara akuntansi dia 10 tahun, kalau secara akuntansi nilainya 0, tetapi fakta di lapangan sebenarnya masih punya nilai kan gitu. Nah, bagaimana kalau secara akuntansi dia sudah melewati umur ekonomis tapi masih ada orang yang mau nyewa? Ya kan? Bagaimana cara menghitungnya? Oke, cara menghitungnya berarti kita nilai dulu asetnya. Oh, kendaraan ini setelah 10 tahun dinilai. Oh, ternyata sebagai contoh misalnya ini 30 juta nilainya. Iya kan? 30 juta. Nah, ini asumsinya waktu sewanya adalah 3 tahun. Gitu. Ya kan? Waktu sewa 3 tahun. Atau ya, waktu sewa 5 tahun, tetapi sudah berlangsung 2 tahun. Ya, kalau yang 2 tahun berarti pakai yang rumus tadi, yang 3 tahunnya dihitung beda. Gitu. Ya, ini asumsinya misalnya oke lah, kita biar gampang, waktu sewa 3 tahun. Gitu. Maka berapa besar sewa? Besar sewa itu adalah kita menganggap bahwa nilai kendaraan ini adalah sebesar present value dari nilai sewanya. Gitu. Lagi-lagi kita pakai gosek lagi. Nah, kalau tadi dia nggak melebihi masa ekonomis, di sini ditambah dengan nilai sisa. Tapi kalau dia sudah melewati, maka tidak dianggap mempunyai nilai sisa lagi. Sehingga asumsinya adalah nilai aset ini, ya kan, ini sebesar nilai sewa pada saat ini. Karena orang masih mau menyewa terhadap nilai kendaraan, terhadap kendaraan yang sebenarnya sudah nggak punya nilai, sudah nggak punya umur ekonomis begitu. Sehingga kalau ada orang yang mau menghargai, ya berarti kita anggap bahwa nilai aset itulah nilai sebesar nilai sewanya pada saat ini. Nah, bedanya di situ aja ya. Oke, nah ini kesimpulannya terkait bagaimana cara mencari R-nya. Nah, tadi kita udah ngomong-ngomong terkait dengan R terus nih. Sekarang pertanyaan, gimana cari R-nya, Pak? Kan? Nah, untuk cari R-nya, ini ada macam-macam nih. Ya, kalau untuk peralatan mesin, ya, R-nya ini kalau kita mau menggunakan metode pendapatan ya, tergantung nanti metodenya apa. Kalau JIM, pakai JIM pasar yang tadi kita jelaskan di depan, sama JIM-nya dihitung di pasar. Kalau DCF ya mesin dan peralatan di mana disewa untuk beberapa tahun dengan menggunakan DCF, maka tingkat diskontonya adalah CAPM. Ya. Nah, kalau yang direct kapitalisasi langsung, ya kan, yang direct yang hanya 1 tahun, gitu ya. Jadi ini kan untuk beberapa tahun dia pakai CAPM. Tadi yang saya jelaskan berarti ini saya tadi bilangnya pakai ini ya. Nah, ini berarti salah nih. Ya, ini untuk beberapa tahun dia pakai CAPM ini. Ini pakai CAPM. Ya. Nah, kalau yang hanya setahun ya, setahun maka dia pakai ini risk free dan recapture rate. Nah, tapi kalau beberapa tahun pakai CAPM. Itu kalau peralatan mesin. Kalau tanah dan bangunan ya, kalau mau pakai JIM pasar. Ya.
Nah, kalau dia setahun saja pakai direct, maka pakai R-nya adalah R pasar. Ya. Bagaimana kalau tanah dan bangunan ya yang dia disewa beberapa tahun? Ya sebenarnya pakainya beberapa tahun itu nanti pakai ini juga bisa. Ya. Pakai R pasar bisa, pakai R free juga bisa. Ya, jadi untuk yang tanah, JIM-nya kalau pakai JIM pasar, kalau diskon faktor untuk beberapa tahun pakai risk free. Ya, pakai risk free. Nah, kemudian kalau untuk yang direct kapitalisasi langsung, ya, pakai direct, ya, model setahun gitu ya, maka dia tergantung tanahnya. Kalau dia tanahnya berupa tanah koridor, ya berbeda dengan tanah non koridor. Kalau tanah non koridor dia pakai R-nya R pasar. Jadi kalau teman-teman mau mencari nilai sewa tanah kosong, gitu ya, setahun, maka pakailah R pasar. Tapi kalau mau menyewakannya beberapa tahun, pakai risk free. Oke. Nah itu kalau tanah yang non koridor. Tapi kalau tanah koridor, tanah yang disewa berbentuk koridor, itu ada dua asumsi. Asumsinya adalah dia sudah berbentuk koridor atau dia belum berbentuk koridor. Bedanya apa, Pak? Kalau yang sudah berupa koridor itu berarti sudah terlanjur disewa. Ya kan? Oh, itu ada sewa pasang dulu, biasanya begitu kan, banyak juga kita jumpai ya. Enggak izin dan sebagainya, yang penting pasang dulu untuk fiber dan sebagainya, serat optik dan sebagainya di atas misalnya kan, dipasang dulu, baru ditegur, kok kamu nggak sewa? Ya sudahlah, sewa berapa nilainya? Itu berarti sudah berbentuk koridor. Atau bisa juga yang sifatnya perpanjangan, ya perpanjangan. Dulu sudah bayar sewa, tetapi kemudian diperpanjang lagi sewanya 5 tahun lagi, ya kan? Nah, tahunan misalnya, atau setahun diperpanjang, ya, maka itu kan berarti sudah berupa koridor ya. Nah, pakainya adalah risk free. Tapi yang belum berupa koridor, ya, saya mau sewa, jadi belum sewa. Ya. Oke, kamu mau sewanya di mana? Oh, saya mau sewa nanti di bawah tanah. Oke, kalau mau sewa di bawah tanah, R-nya pakai ini. Ya. Saya mau sewa di atas tanah, oh berarti kamu pakainya R-nya ini gitu, menghitung sewanya. Ya, nah ini sering keluar pertanyaan ini dan sering salah teman-teman. Ini kan, jadi kan kelemahan dari open book itu terkadang teman-teman itu nggak mau membaca soal gitu. Maksudnya apa Pak? Saya baca soal kok Pak. Kalau dibilang nggak mau baca soal, iya. Ya namanya membaca soal itu bukan hanya membaca, tapi memahami pertanyaan dari soal kan gitu ya. Karena itu tadi open book kan, kadang orang, oh ini maksudnya pasti begini nih. Ya, saya langsung cari jawabannya karena buru-buru kan. Oh ini kayaknya pertanyaan ini deh. Saya cari jawabannya. Oh kayaknya ini. Oh boleh open book kan. Nah pertanyaannya kalau open book itu sebenarnya pasti ada jebakan kan gitu ya. Cuman terkadang ada yang sadar, kadang ada yang enggak. Kalau yang buru-burunya enggak sadar kan gitu. Ya kan? Nah, biasanya pertanyaannya bagaimana cara menentukan R, ya kan? Kalau kita mau menggunakan tingkat kapitalisasi ya terhadap tanah koridor yang belum berupa koridor. Ya kan? Berarti kan tanah koridor belum berupa koridor. Berarti kan ini jawabannya ya. Ini sama ini kan. Kalau surface berarti pakai ini, subsurface ini. Jawabannya cuma dua ini. Tapi saking semangatnya karena tadi nggak baca soal, ditulislah jika sudah berupa koridor pakai risk free, jika belum koridor pakai ini, ya kan? Ini bukannya benar tapi salah, kan gitu. Lengkap tapi salah. Karena pertanyaannya nggak gitu kan, yang ditanya itu cuma ini. Jadi yang harusnya misalnya poinnya 5 karena ketambahan ini bukan tambah banyak tapi minus kan gitu ya.
Nah, ini saya ingatkan ya dari awal nih. Jadi kalau menjawab pertanyaan di dalam soal ISE, tolong diperhatikan. Ya, jangan buru-buru lah, dipahami betul pertanyaannya itu apa. Ya, makanya kalau teman kok nilai saya kok agak aneh, padahal saya sudah yakin benar nih. Kok ternyata nggak bisa maksimal. Kenapa ya? Ya ini kayak gini-gini nih kan. Yang tadinya harusnya nilainya 5 poinnya, karena kebablasan jadi minus. Ya. Nah, oke teman-teman, ini cara menentukan R-nya. Jadi sudah kita diskusikan bagaimana kalau menggunakan pendekatan pasar, bagaimana kalau menggunakan pendekatan pendapatan, di mana kita harus cari V dan cari R-nya. V itu secara umum teman-teman tahu, R-nya seperti ini caranya. Ya, bagaimana kalau kita menggunakan daerah kapitalisasi, bagaimana kita menggunakan DCF, dan bagaimana kita menggunakan JIM. Ya, mungkin itu yang saya sampaikan. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Izin bertanya, Pak. Ada yang tanya nih, siapa nih? Suaranya kecil sekali. Ya, izin bertanya, Pak. Maaf sekali lagi, Pak. Siapa nih ya? Arnold, Pak. Oke, Arnold. Suaranya agak kenceng biar nongol. Oh, ya. Silakan Arnold. Kenapa, Pak? Silakan. Oh iya, Pak. Sebelumnya mohon maaf, Pak. Saya off cam karena jaringan saya kadang rada putus-putus, Pak. Oke, silakan. Diskonto arus kas, Pak. Yang di bagian mesin dan peralatannya tadi, Pak. Di sini saya kurang memahami, Pak. Kalau misalkan ada soal gitu, Pak, berarti yang diketahui itu hanya nilai perolehan mesin, kondisi mesin, sistem pembayaran tiap tahun atau tidak, sama tingkat diskontonya saja ya, Pak. Berarti kita untuk arus kasnya itu harus kita cari masing-masing gitu ya, Pak, arus kas setiap tahunnya, Pak. Oke, makasih Arnold. Tadi bagaimana sebenarnya cara menghitung nilai sewanya kan gitu ya? Pertanyaan kan gitu. Ya kan? Nah, bagus nih pertanyaannya. Ini sebenarnya nilai sewanya yang mana sih Pak kan gitu. Ya kan? Nilai sewanya itu ya ini nih sebenarnya. Ini nilai sewanya. Dan ini yang kita diminta menghitung itu ini gitu. 1, 2, 3. Ya kan? Kalau yang ini ya berarti yang sorry ya. Yang ini berarti kan inilah nilai sewanya ini. Ini kan artinya ketika ada case ya pasti yang diketahui nilai apa asetnya saat ini, ya kan? Ini pasti diketahui nilai aset saat ini, ya kan? Kemudian umur ekonomisnya diketahui, waktu sewa diketahui, ya kan? Dan diskon faktor diketahui, ya kan? Berarti kan kalau sudah ketahui ini berarti umur ekonomisnya sekian, berarti penyusutannya per tahun sekian nih, berarti disewa 5 tahun, berarti masih 5 tahun nilai sisanya kan, umur sisanya 5 tahun berarti 50% kan, kalau 50% berarti nilai sisanya nanti 62. Ya kan, berarti tahun ke-6 adalah 62. Nah, kemudian ini kan penjumlahan, berapa sih nilai sewanya? Berarti nilai sewa selama 5 tahun, setelah ditambahkan semua, ditambah dengan nilai akhirnya, ya kan, harus sama dengan present value ini. Ini kan pakai 11,5 kan diskon faktornya, dan ini diketahui kan begitu. Ya, ini sebenarnya pakai Goalseek kan gampang sekali ya, pakai Goalseek. Nah, coba nanti teman-teman cari tahu gimana cara ngitung Goalseeknya. Ya, nanti di pertemuan berikutnya kalau nggak tahu saya kasih tahu. Ya, silakan dicari dulu gimana sih sebenarnya cara cari ini ya. Nah, case-nya yang inilah, case-nya ini. Gimana sih cara menghitung ini? Nah, kalau pakai Goalseek, pakai Excel gampang sekali kan. Nah, nanti dicoba dulu. Ya, dicoba dulu gimana cara cari ininya. Ini juga sama ya kasusnya. Kalau ini tadi kalau yang enggak melebihi masa manfaat ya ditambah dengan nilai sisa. Tapi kalau ini enggak ada. Karena dianggap bahwa nilai aset ini diakui sebesar nilainya, karena sebenarnya umur ekonomisnya sudah habis, sehingga sewa ini sebenarnya diakui sebesar nilai propertinya. Nah, tapi bukan berarti kemudian wah berarti nilai sewanya
30 juta dong Pak. Kalau dibayar sekarang belum tentu. Ya kan? Kan tergantung diskon faktornya. Ya kan? Tergantung juga ada kenaikan apa enggak setiap tahunnya. Ya, ini dalam praktek ya. Tapi yang jelas berapa besar sewanya sangat tergantung apakah ada kenaikan atau tidak dan berapa diskon faktornya. Ya, jika diasumsikan adalah nilainya itu adalah nilai sama dengan nilai propertinya itu pada saat ini. Gitu Mas Arnold. Berarti Pak, misalkan di soal ini ya Pak, soal yang tampil ini, berarti bisa saya katakan semakin lama waktu jangka sewanya itu berarti nilai sewa per tahunnya tiap tahunnya itu berarti semakin kecil juga dong Pak. Soalnya dia kan dimaksimalkan itu harus sama dengan present value dari apanya Pak? Harus kasnya ya Pak. Iya, itu betul sekali. Ya kan, semakin lama dia akan nilainya semakin kecil per tahunnya begitu ya. Per tahun semakin kecil. Kenapa? Jadi begini. Ini sebenarnya kendaraan ini sudah nggak punya umur ekonomis, habis. Tapi orang masih mau menghargai dalam bentuk sewa. Kan gitu ya. Saya masih mau nih, ini kendaraan bekas, saya mau sewa. Ya kan? Kendaraan bekas ini harganya 30 juta. Saya masih berani sewa selama 3 tahun. Nah, berarti ketemulah ini. Oh, berarti kalau dihitung orang itu mau bayar sebesar ini sewanya, kan gitu. Ya kan? Tapi saya masih berani bayar, berani sewa sampai 5 tahun. Berarti yang 30 juta ini dihargai selama 5 tahun gitu kan. Otomatis setiap tahunnya lebih kecil. Ya. Karena apa? Karena dia menghargai 30 juta selama 3 tahun dengan menghargai 30 juta selama 5 tahun berbeda. Nah, tinggal nanti konsepnya terkait pembayaran. Ya kan? Ini pembayarannya oke. Kalau ini konsepnya berarti pembayarannya setiap tahun. Orang kan misalnya, loh kalau sama-sama sewa ngapain saya per tahun 12 saya mending sekali aja 30 juta. Ya, kalau sekali pembayarannya tidak 30 juta pasti di bawah 30 juta karena dibayar cash di depan. Nanti di-present value kan. Ya. Tapi kalau dia membayar setiap tahun, ketemunya sekian. Tahun pertama kamu bayar sekian, tahun nanti depan sekian lagi. Jadi nyicil lah gitu ya, nyicil. Karena mungkin wah saya kalau cash langsung 30 juta nggak ada. Kalau ada 30 juta ya saya beli aja kendaraan itu kan gitu. Ya. Ngapain saya repot-repot nyewa? Sudah saya beli aja itu kendaraan 30 juta, boleh enggak? Selesai. Tapi saya nggak punya gitu loh, uang 30 juta. Saya maunya sewa deh. Ya sudah, kalau sewa tahunan oke. Setahun kamu sekian. Karena dia mau menghargai ya selama 3 tahun. Tapi oke deh, saya mau nyewa ini selama 5 tahun. Tapi saya nyicilnya tiap tahun bayarnya. Kan berarti 30 juta ini dihargai dia selama 5 tahun, tapi nyicil tiap tahun bayarnya. Gitu, paham ya Mas Arnold ya? Oh, paham Pak. Saya bisa tanya satu lagi nggak Pak? Oke. Saya bisa silakan. Tanya Pak. Ya, silakan. Mengenai bangunan tanah dan bangunan ATM tadi Pak. Itu ya. Kita menggunakan diskon arus kas itu Pak. Pendapatan dari ATM itu kita lihat dari mananya ya Pak? Kan soalnya ATM itu masyarakat mengambil uangnya sendiri juga Pak nih. Mengambil uang dari ATM. Nah, pendapatan itu dari mananya ya Pak? Saya kurang paham Pak. Oke. Pak. Nah, ini kasusnya sebenarnya biasanya bank, ya kan? Bank itu kenapa sih dia mau menaruh ATM di kantor-kantor kan gitu ya? Dan kenapa dia mau sewa ATM di situ gitu? Jadi ini sebenarnya rahasia dapur perbankan sebenarnya. Perbankan itu dia punya bisnis, ya kan? Bagaimana supaya uang itu beredar. Ya, semakin beredar uang, pertama beredar dulu ya. Yang kedua, selain beredar juga dari transaksi yang terjadi di mesin ATM itu. Gitu. Ya,
Jadi itu akan ketahuan di ATM itu berapa sih transaksi harian yang terjadi, tarik, ya kan, transfer, ya kan, dan sebagainya gitu ya. Kalau logika dia ngambil duitnya sendiri, iya benar. Ya. Tetapi dari sisi perbankan, ya, orang itu kan menggunakan transaksi itu kan sebenarnya ya kan, mungkin kelihatannya tidak ada cost, tidak ada biaya yang dikeluarkan. Tetapi dari sisi perbankan, frekuensi penggunaan daripada transaksi itu mencerminkan kinerja bank itu sendiri, ya kan? Nah, dan itu biasanya bank tidak sembarangan menaruh mesin ATM itu, biasanya di tempat-tempat strategis ya. Nah, dan ada perbankan bank yang dia selalu ngikutin bank lain. Karena apa? Karena untuk melakukan penelitian terkait ini kayaknya pas nih kalau ditaruh mesin ATM. Karena saya akan untung dari transaksi yang terjadi atas ATM ini begitu ya. Itu butuh penelitian karena dia punya standar biaya yang harus dibayar untuk sewa dengan mesin ATM di ruangan itu dibanding biaya sewanya, biaya fasilitas listriknya, ya kan, dan sebagainya lah ya. Nah itu harus dibandingkan dengan transaksi yang terjadi. Ya. Nah ketika transaksi terjadi itu menguntungkan, maka bank baru dia pasang ATM di situ. Kalau nggak menguntungkan, nggak ada bank yang mau, rugi. Ya, biayanya lebih tinggi daripada transaksi yang terjadi atas mesin ATM itu. Makanya ada bank yang dia itu selalu mengikuti bank lain. Begitu ada mesin ATM A, dia sebelahnya. Ya. Kenapa? Nggak modal, nggak mau penelitian gitu ya. Dia, wah pokoknya di situ ada mesin ATM A, ngikutin. Itu ada. Kalau teman-teman perhatikan, ada. Ya. Oh, di situ ada mesin ATM bank A. Oh, ada mesin ATM bank B dan sebagainya. Biasanya kan begitu. Ya. Jadi keuntungannya apa? Ya dari perbankan, keuntungannya dari transaksi yang terjadi atas mesin ATM itu, dan itu rahasia dapur mereka ya. Mereka punya penilaian dan kinerja itu. Dipantau itu setiap mesin ATM. Sehingga ada kemungkinan ya kan, mesin-mesin ATM ini nanti dengan model yang saat ini kan banyak yang e-bankingnya pakai aplikasi dan sebagainya. Oh udah enggak rekomendasi lagi untuk ngambil uang tunai itu sudah jarang sekali begitu. Ya kan, sehingga diperkirakan dulu pernah pada waktu kita nyusun regulasi terkait dengan penyusunan nilai sewa ATM nih ya. Kita diskusi dengan beberapa bank pada waktu itu. Diperkirakan lagi 2-3 tahun lagi, maka mesin-mesin ATM ini sudah nggak ada lagi. Kenapa? Udah rugi gitu loh. Bank rugi ya. Kalau pasang ATM, sewanya lebih tinggi daripada transaksi yang terjadi di mesin ATM itu. Ini kan, ya mending pakai aplikasi dong. Kalau dia mau ngambil duit ke bank saja, di bank juga ada ATM kan. Ya, kalau dia mau cash, dia ke bank ngambil cashnya. Ya. Nah, kalau di kantor-kantor, ya ini kalau terus terang nih, kalau bank pada waktu diskusi kita itu, kenapa juga itu di kantor sepi dipasang ATM? Itu sebenarnya karena apa? Karena hanya kerjasama saja. Jadi biasanya bank itu kan dia ada proyek ya mencari nasabah. Nah, biasanya kantor-kantor itu negosiasi sama bank. Oke, saya mau gaji saya lewat bank A. Gaji karyawan di kantor saya nanti akan saya lewatkan di bank A deh. Tapi tolong dong pasang ATM di kantor saya. Ya, secara komersial pasang ATM di kantor A ini rugi gitu. Karena apa? Saya sudah disuruh pasang, tapi saya disuruh sewa gitu loh. Jadi dipaksa sewa, kamu pasang ATM di situ, tapi bayar sewa sama saya. Udah disuruh pasang, sewa transaksinya hanya di level pegawai situ aja, nggak banyak. Rugi dia sebenarnya dari sisi bisnisnya. Tapi untungnya dia apa? Satu kantor itu sistem gajinya lewat bank itu. Gitu. Ya. Nah, jadi ini tambah sulam lah. Itu rahasia proses bisnis di mesin ATM sebenarnya. Yang dulu pernah kita diskusikan dengan beberapa bank pada saat kita menyusun regulasi terkait dengan bagaimana penentuan nilai sewa untuk ATM. Itu Mas Arnold, terima kasih pertanyaannya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke teman-teman, saya kira waktu saya cukupkan dulu ya.
Nah, karena sudah mau mulai jam 9, terima kasih atas perhatiannya. Nah, dan insya Allah kita nanti akan ketemu lagi. Nah, tadi saya sampaikan, tolong ketua kelas kalau bisa cari waktu yang momen yang di luar jam kerja lah ya, kita bisa diskusi di minggu depan mungkin. Ya, sebelum mungkin tanggal 24 itu kemungkinan saya tidak bisa. Kalau bisa, waktunya sebelum tanggal 22. 22 itu hari apa ya? Hari Rabu, Pak. Kamis ya? Kamis ya? Rabu, Pak, kalau ya. 22. Oh, Rebu ya, Rebu. Kalau bisa sebelum 22 begitu ya. Apakah Senin, Selasa begitu ya, cari waktu. Mungkin malam lah ya. Malam nggak apa-apa lah. Kan ini hanya 1,5 jam ya. Kalau mulai jam 7 kan jam 8:30 juga sudah selesai. Ya, untuk mengantisipasi nanti saya nggak bisa ngajar. Oke, terima kasih semuanya. Ya, tetap dijaga kesehatannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, saya ya, mau silakan. hadir Pak. Tadi saya ingin. Oh, Hafiz. Iya Pak. Oke, ya, oke Mas Hafiz. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, assalamualaikum.